Masih bersama kami, aku Gebi Siregar, Aku Nova Sinaga di PA Remaja GKPS Resort Bekasi. Pada hari ini kita mau adain ibadah PA yang kedua nih. Kalau ibadah PA yang pertama kita mau bahas Raja Daud. Kalau PA yang kedua kita bahas apa ya Gebi? PA Remaja yang kedua, hari ini kita akan membahas tentang Ester. Teman-teman semua yang di rumah pasti udah siap kan? Kalau begitu mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas kami pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah PA kami pada hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami tidak bisa bersama-sama ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, agar setiap firman yang disampaikan pada hari ini bisa tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita saksikan persembahan pujian dari remaja GKPS Purwakarta dilanjuti Tambun dan Karawang. Ada juga nih kesaksian dari Syamas Nofran Purba.
Kami dari Remaja GKP Istanbul mempersembahkan lagu yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak
Halo remaja GKPS Resort Bekasi, Shalom, damai sejahtera, sukacita, juga kesehatan selalu beserta kita ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novan Purba. Saat ini saya menjabat sebagai ketua di pengurus seksi remaja GKPS Karawang. Jadi di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 20 yang berbunyi, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang-orang dewasa dalam pemikiranmu. Teman-teman, menjadi anak muda yang berdampak itu harus memiliki kedewasaan dalam berpikir loh. Kenapa sih untuk menjadi teladan? Untuk menjadi orang yang berpengaruh membutuhkan kedewasaan? Jawabannya, karena hanya manusia dewasa yang mampu menjaga pikiran dan perkataan. Apa teman-teman remaja sudah dewasa? Contoh ciri-ciri manusia dewasa adalah yang pertama, saat berkomunikasi, orang dewasa akan fokus mendengarkan orang lain. Yang kedua, orang dewasa akan berpikir dulu sebelum berbicara. Yang ketiga, tidak mudah tersinggung. Yang keempat, bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan. Dan yang terakhir itu, senantiasa bersyukur. Jadi teman-teman ingat ya, dewasa itu bukan tentang berapa usia kita, tapi tentang bagaimana respon kita dalam menghadapi permasalahan. Dan jangan lupa juga agar teman-teman berwawasan luas dan tidak menutup diri tentunya. Tuhan Yesus sekalipun juga bergaul loh dengan berbagai macam orang waktu dia hadir di dunia ini. Sikap menutup diri itu akan membuat mental kita jadi kerdil dan tidak akan berkembang. Jadi, ayo kita mau mempelajari banyak hal. Bertemu dengan banyak orang, pasti pengetahuan kita akan makin kaya, dan bisa jadi kita jadi inspirasi untuk banyak orang. Mari bangkit dari kenyamananmu, do something. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget ya Nov, persembahan pujian dan kesaksian dari abang kita tadi. Iya ya, bagus banget. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rolandi, mari kita bernyanyi Bila Topan Keras, dilanjutkan dengan Di Badai Topan Dunia. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Bekasi. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang Esther, tokoh dari dalam Alkitab. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan kalau hari ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan.
melalui seorang anak Tuhan, tokoh Alkitab, yaitu Ester. Dan biarlah kiranya kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan melalui Ester. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Bekasi, siapa yang kenal dengan Ester? Bukan Ester Saragi. Kok Ester Saragi? Ester. Ada yang tahu tentang Ester? Ester adalah salah seorang tokoh Alkitab yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Ada satu kitab yang khusus dituliskan ataupun menuliskan tentang Ester, yaitu kitab Ester. Di mana kitab Ester itu? Di Perjanjian Lama, sebelum kitab Ayub dan sesudah kitab apa yo? Kitab Nehemia. Kalau di Alkitab itu ada di bawah. Iya, kitab Ester. Adik-adik sekolah minggu, Ester adalah seorang perempuan, wanita yang dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi pada saat itu. Caranya bagaimana? Nah, ini dia kisahnya. Jadi pada satu waktu Ester terpilih menjadi salah seorang perempuan, wanita yang akan diperkenalkan kepada Raja Ahasweros untuk diambil menjadi seorang ratu. Jadi beberapa perempuan-perempuan yang ada di kerajaan itu dipanggil dan bertemu dengan raja secara berganti-gantian. Karena raja harus memilih seorang perempuan wanita yang cakap. Cakap bukan berarti hanya cantik, tetapi pintar. Karena kalau perempuan pasti sudah cantik, nggak ada perempuan yang ganteng, yang ada cantik. Jadi kalau ada dia di sekolah minggu yang perempuan harus cantik, nggak ada yang jelek juga. Kalau laki-laki ganteng, nggak ada juga yang jelek. Ya. Jadi jangan ada yang merasa lebih cantik dari yang lain, enggak. Kalau perempuan sudah pasti cantik. Kalau laki-laki sudah pasti ganteng. Jadi jangan ada yang minder merasa kurang cantik, enggak. Semua cantik. Amin. Jadi perempuan-perempuan itu dipanggil oleh Ahasweros untuk dipilihnya menjadi seorang ratu. Maka pada satu waktu Ester berjumpa dengan raja. Dan raja merasa nyaman berada bersama-sama dengan Ester. Maka raja mengangkat Ester menjadi ratu pada saat itu. Ester ini berasal dari kaum orang Yahudi. Ya. Pada satu waktu ada seorang anggota daripada kerajaan yang dipercayai oleh Raja Ahasweros yang bernama Haman ingin membumi hanguskan, ingin melenyapkan, ingin membunuh semua orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu maka datanglah paman daripada Ester yang bernama Mordekai menyurati Ester untuk Ester datang berjumpa dengan raja. Dan Ester membalas surat itu dengan berkata, "Paman, kalau raja tidak memanggil kami, maka tidak ada yang bisa berjumpa dengan raja. Dan kalau ada yang memberanikan diri dan membuat raja marah, maka orang tersebut akan dibunuh." Wow.
tidak sembarangan ternyata berjumpa dengan Raja Ahasveros. Maka surat itu dibalas lagi oleh paman Esther yang bernama Mordekai, menyebutkan, mungkin inilah waktunya bagimu dipilih sebagai seorang ratu untuk menyelamatkan bangsamu. Maka Esther berputar-putar, berpikir, merenung, bagaimana caranya? Karena kalau raja dijumpakan tanpa perintah, maka orang yang menjumpakan itu akan dibunuh, kecuali raja mengangkat tongkat emasnya. Maka orang tersebut tidak akan dibunuh. Esther kembali merenung, bagaimana caranya? Esther teringat tentang Tuhan yang punya kuasa, mampu menyelamatkan semua orang. Maka Esther bermohon kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Saat Esther berpikir untuk bermohon kepada Tuhan, maka dia memberikan surat itu kembali kepada Mordekai dengan isi meminta semua orang agar berpuasa 3 hari 3 malam. Bukan hanya bangsa itu yang berpuasa, tetapi Esther bersama dengan para pengawalnya, para dayang-dayangnya juga ikut berpuasa 3 hari 3 malam. Inilah caranya Esther meminta kepada Tuhan. Bukti kesungguh-sungguhan Esther memang merasa ia tidak mampu dan hanya Tuhan saja yang bisa memampukan Esther dan menaklukkan hati seorang raja. Maka bangsa itu, Esther dan para dayang-dayangnya berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Maka pada hari keempat setelah Esther selesai berpuasa, dia pun memberanikan dirinya dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan, menjumpai Raja Ahasveros. Puji Tuhan, karena ternyata doa Esther, puasa Esther dan puasa para orang-orang Yahudi didengarkan oleh Tuhan. Saat Esther berjumpa dengan Raja Ahasveros, maka Esther tidak dibunuh, tetapi raja itu mengangkat tongkatnya, tanda ia menerima kehadiran Esther di tahta kerajaan. Sebuah luar biasa, sungguh luar biasa, karena Esther diberkati Tuhan. Sungguh luar biasa karena hati Raja Ahasveros dilembutkan oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, maka raja menerima Ratu Esther dan Esther menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya tentang bangsa Yahudi yang akan dibunuh oleh Haman pada saat itu. Apa kata raja? Maka raja menerima untuk mencabut apa yang sudah diperintahkan oleh Haman, walaupun yang diperintahkan oleh Haman itu adalah atas seizin Raja Ahasveros. Berarti Esther diberkati Tuhan bukan hanya memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasveros, bukan juga hanya Raja Ahasveros mendapatkan kelemah lembutan di dalam hatinya, tetapi Raja Ahasveros diberkati Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan melalui seorang Esther. Maka bangsa orang-orang Yahudi pada saat itu yang sedang gentar-gentir ketakutan tentang kapan akan dilakukannya pembunuhan bagi mereka, terlebih Haman yang sudah mendirikan tiang gantung di belakang rumahnya, di dekat rumahnya untuk menggantung Mordekai. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan, karena Esther yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal isi hati Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Esther diberkati sehingga Ahasveros juga diberkati
untuk mengambil keputusan yang benar. Amin. Maka adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Bekasi, mari mulai hari ini, kalau kita punya pergumulan, tampillah sebagai seorang pemberani seperti seorang Esther. Tapi jangan berani-beranian. Modalnya apa dulu? Modalnya Tuhan. Maka sebelum melakukan segala sesuatunya, supaya kita tampil percaya diri dan penuh dengan rasa berani, maka yang harus kita lakukan seperti seorang Esther, dia berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan. Dia mengajak semua orang untuk berpuasa, sehingga doa mereka didengarkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang mereka takutkan tidak menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan menolong mereka dengan mengubahkan kesulitan itu menjadi sukacita. Maka setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami juga nantinya akan menjadi sukacita. Karena apa? Karena kita datang berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau nggak datang berdoa sama Tuhan, ya jangan dong berpikir begitu, nggak mungkin. Ya sulit-sulit aja. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, yang sulit jadi sukacita. Adik-adik sekolah minggu yang hari ini mengalami ketakutan untuk mengikuti ujian akhir sekolah, untuk mengikuti ujian akhir semester, untuk mengikuti ujian tes masuk perguruan tinggi, jangan datang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kesulitan itu Tuhan akan ubahkan menjadi sukacita. Bangsa itu tidak jadi dibunuh oleh Ahasveros, tidak jadi dibunuh oleh muslihat Haman, tetapi bangsa itu dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Berkat siapa? Berkat Tuhan. Melalui siapa? Esther yang mengenal Tuhannya. Maka mari hari ini kita menjadi Esther masa kini yang berani, dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan menyertai kehidupannya. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Selamat beraktivitas adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat seorang tokoh Esther yang boleh memberkati kami hari ini, adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Bekasi, dan biarlah kiranya Esther menjadi kekuatan baru bagi kami, pengharapan baru akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa dan berserah kepada Tuhan, biarlah kami menjadi jiwa-jiwa pemberani yang terus boleh menyatakan kuasa dan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Rolandi. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat anugerah yang boleh kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami melalui kasih Tuhan. Dan saatnya kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkatinya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ada banyak berkat-berkat Tuhan yang masih Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami melalui orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan adik-adik sekolah minggu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.